Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu, agar kita ini semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar kita ini menjadi orang-orang yang beruntung. Beruntung yang sebenar-benarnya beruntung menurut Al-Quran. Keberuntungan yang sebenar-benarnya adalah keberuntungan yang menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau keberuntungan menurut manusia itu belum tentu beruntung yang sebenarnya. Banyak manusia itu menganggap keberuntungan padahal itu sesuatu yang menipu. Sesuatu yang menyengsarakan dia di masa depannya, di akhirat. Jadi ini keberuntungan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang jujur, orang-orang yang bisa menjalankan amanah. Amanah berupa ilmu, maupun amanah berupa harta, maupun amanah berupa pangkat, kedudukan, dan lain-lain. Yang mana semua ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang diberi amanah ilmu, diberi hafalan banyak, Al-Qur'annya banyak yang hafal, hadisnya banyak yang hafal. Tapi kalau tidak bisa dipercaya, ini orang yang rugi. Dia tidak beruntung. Jadi orang yang beruntung ini orang yang memelihara amanah dan janjinya. Dia bisa menyampaikan amanah itu sesuai pesanan. Jadi seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan sahabatnya, ini dia sampaikan sesuai pesanan. Dia tidak mau berdusta, dia tidak mau menipu umat, dia tidak mau berbohong dengan cerita-cerita dongeng, cerita-cerita yang palsu. Ini orang yang amanah. Tidak mau berdusta, tidak mau membodohi umat. Ini amanah. Jadi orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, dengan ilmunya dia jalankan di jalan Allah. Dia gunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berharap mencari keridhaan Allah, kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia betul-betul berpegang pada ajaran yang asli, yang murni, ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Dia sampaikan dengan yang sebenar-benarnya karena dia betul-betul menjaga amanah tersebut. Jadi setiap manusia ini ada tingkatannya. Ada tingkatannya yang tinggi, dia semakin besar menjaga amanah, dia semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Jadi ada tingkatannya. Sampai di mana dia berpegang, sampai di mana dia menjaga amanah, sampai di mana dia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bermacam-macam. Jadi kita harus berusaha betul-betul supaya menjadi orang-orang yang beruntung ini, yaitu orang-orang yang memelihara amanah. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Serta orang-orang yang memelihara sholatnya. Sholat ini juga amanah. Perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis, ini juga amanah. Dan kita harus saling mengingatkan, saling menyampaikan, supaya menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini, berupa perintah-perintah ini kita kerjakan. Tidak berani menyelisihi, tidak berani berbuat perbuatan durhaka, menyelisihi amanah-amanah dari Allah dan Rasulnya. Ini orang yang beriman, orang yang beruntung. Dia selalu berusaha di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berani korupsi, tidak berani mencuri, tidak berani berbuat perbuatan-perbuatan yang merugikan manusia. Dia tidak berani berbuat perbuatan-perbuatan yang durhaka kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, ini orang yang beruntung. Orang yang menjaga sholatnya, orang yang menjaga perbuatannya, orang yang menjaga tubuhnya. Tubuh kita ini juga amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan untuk apa? Kita gunakan di jalan Allah atau kita gunakan untuk durhaka kepada aturan Allah. Ini juga amanah. Kesehatan, ini juga amanah dari Allah. Harta, kekayaan, kita gunakan untuk apa? Kita gunakan di jalan Allah atau kita gunakan untuk perbuatan-perbuatan yang durhaka kepada aturan Allah. Jangan sampai kita ini sengsara di akhirat. Sengsara di dunia saja kita tidak mampu. Sengsara di dunia saja kita tidak kuat. Ini amanah. Kita gunakan tangan kita ini, mata, telinga, semua kesehatan, kaki, kita gunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup. Gunakan amanah-amanah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga demikian pangkat, kalau diberi pangkat, jabatan, kedudukan, gunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amanah. Ini penting. Ini orang-orang yang beruntung, orang yang memelihara amanah dan janjinya. Ini orang yang beruntung menurut Al-Quran. Karena dia akan beruntung yang sebenar-benarnya beruntung di akhirat kelak di surga dengan kekal abadi insya Allah. Kalau dunia ini kesenangan yang sementara, kesenangan yang palsu dan bakal ditinggalkan. Dia pasti akan mati. Entah setahun lagi, entah 10 tahun lagi, entah 50 tahun lagi, entah nanti malam, dia pasti akan mati. Jadi kesenangan-kesenangan yang ada di dunia ini semuanya palsu dan akan menjerumuskan kepada kesengsaraan kalau tidak bisa amanah, kalau tidak bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang sebenar-benarnya, kalau tidak bisa bertakwa kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya, ini rugi yang selama-lamanya, rugi di akhirat kelak. Jadi mari kita betul-betul menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka yang akan mewarisi surga Firdaus dengan kekal di dalamnya. Subhanallah. Itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Kekal, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya, di dalam surga Firdaus. Orang-orang yang betul-betul amanah. Jadi mari kita berjuang terus, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita gunakan semua, termasuk ilmu kita, termasuk kesehatan kita, kekuatan kita, badan kita, harta, dan semua kekuasaan pun mari kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang sebenar-benarnya supaya kita selamat. Jangan sampai kita ini sengsara di akhirat yang selama-lamanya. Jangan sampai. Mari kita gunakan benar-benar untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap harta, setiap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan semua pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.